Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Moga-moga Anda semua tetap sehat walafiat. Kita masih membicarakan tentang asma. Kali ini kita akan membahaskan satu judul, yaitu alergi benarkah sebagai penyebab kepada penyakit asma. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa penyebab asma itu diantaranya yang paling dominan ialah alergi. Bisa alergi kepada makanan, minuman, dan juga bisa alergi kepada cuaca ataupun debu-debu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, benarkah alergi sebagai penyebab kepada asma? Kita lihat dulu alergi itu apa dia. Jadi alergi ialah tindakan tubuh kita, reaksi daripada antibodi kita yang tidak sepatutnya berlaku terhadap makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu atau cuaca-cuaca tertentu. Jadi alergi ialah reaksi yang tidak sepatutnya, yang negatif, kita katakanlah begitu, yang terjadi akibat makanan dan minuman-minuman tertentu yang dulunya makanan dan minuman serta cuaca itu tidak menjadi masalah. Artinya alergi datang kemudian. Bermacam-macam bentuk alergi. Ada orang alergi kepada asap rokok. Bila terkena asap rokok, dia batuk-batuk dan bersin-bersin contohnya. Ada orang alergi kepada makanan yang kadar kolesterol atau lemaknya tinggi. Ada orang yang terjadi gatal-gatal di kulitnya, merah-merah setelah makan udang yang agak banyak, padahal dulu tidak. Ada orang yang alergi karena debu-debu atau udara yang tidak bersih atau bulu-bulu binatang yang banyak seperti asma. Ada orang yang alergi karena cuaca yang dingin. Contoh, pagi-pagi waktu subuh dia senantiasa bersin-bersin atau batuk-batuk atau mengeluarkan lendiran yang banyak. Jadi alergi kepada udara yang dingin. Ada juga orang yang alergi kepada katakanlah kacang. Ketika dia makan kacang, sesudah itu dia akan batuk-batuk dan terjadi bunyi yang tidak enak di bahagian perut atau dadanya. Jadi bermacam-macam jenis alergi. Ada kepada makanan, ada kepada minuman, ada yang alergi kepada cuaca yang dingin, ada juga yang alergi kepada debu-debu dan segala macamnya. Jadi alergi datang kemudian yang dulunya tidak ada. Oleh sebab itu, alergi bukan penyebab kepada asma. Alergi malah bukan sebab kepada sesuatu, alergi malah akibat. Akibat makan atau minum tertentu jadi yang masalah tertentu. Jadi artinya alergi datang kemudian dan itu akibat, bukan sebab. Artinya lagi bahwa alergi merupakan satu penyakit juga yang perlu untuk diobati dan disembuhkan, termasuk seperti penyakit-penyakit yang lain atau asma sendiri. Jadi bukan alergi kepada penyebab penyakit. Dan kalaupun boleh kita katakan alergi boleh memicu untuk kambuhnya asma. Asmanya sudah ada sebelum itu. Alergi boleh menjadikan asma lebih parah dan asmanya sudah ada sebelum itu. Jadi bukan berarti alergi mendatangkan asma kepada orang yang sebelum itu tidak ada asma, tidak.
Jadi alergi boleh kalau kita katakan sebagai pemicu untuk tambah parahnya asma atau untuk kambuhnya asma. Dan asmanya sudah ada sebelum-sebelumnya. Okay. Jadi kenyataan yang menyatakan bahwa penyebab asma adalah alergi itu tidak berapa tepatnya. Yang tepatnya ialah alergi merupakan akibat dari sesuatu, makanan-makanan tertentu, cuaca-cuaca tertentu, atau minuman-minuman tertentu, atau udara yang berdebu dan segala macamnya, bukan merupakan sebab, dia adalah akibat. Jadi kalau alergi akibat, berarti alergi juga penyakit yang perlu disembuhkan dan dibantu untuk menghilangkan alergi tersebut. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya alergi itu tidak wujud, tidak ada. Dan kalau kita lihat contohlah, ada orang yang kata umur 40-an melihat di stasiun televisi itu ada anak muda yang membawa motor kencang-kencang, laju-laju di tengah malam buta hanya dengan pakai t-shirt atau baju kaos oblong, dan dia tidak merasa dingin, tidak perlukan jaket, dan selepas itu tidak terjadi apa-apa kepada dia. Sedangkan orang yang melihatnya ini di televisi itu malah sudah menggigil. Karena apa? Karena dia membayangkan itu pasti sudah dingin dan sejuk. Sedangkan dulunya dia di tengah jalan seperti itu. Jadi artinya bahwa alergi datang kemudian karena sesuatu yang berlaku, dan ini merupakan penyakit juga yang patut hendak kita sembuhkan, seperti juga asma. Maka apa penyebab kepada asma? Penyebab kepada asma seperti yang saya sudah sebut pada video sebelum ini. Video-video sebelum ini silakan lihat kembali, ialah toksin. Jadi toksin penyebab kepada berlakunya asma. Artinya orang yang sebelumnya tidak asma, kemudian jadi datang asma, penyakit asma, karena adanya toksin di paru-paru. Apa toksin itu? Yaitu kekotoran dalam darah, darah kotor. Saya sudah menyebutkan bahwa pembuluh darah kita itu lebih kurang seperti saluran air atau pipa atau pipe yang perlukan kebersihan di dalamnya, dan darahnya, airnya bersih. Ketika pipa itu bersih dan darah yang lewat di dalam, air yang lewat di dalamnya adalah air yang bersih, maka pipa tidak akan tersumbat, tidak ada kotoran di dalamnya, tidak akan menyempit dan tidak ada plak. Maka apa yang dibawa oleh air yang di dalamnya itu sampai ke tempat tujuan dengan lancar dan tanpa hambatan. Begitu juga lah di dalam tubuh kita. Ketika tiadanya toksin, tiadanya sampah, tiadanya sarap, tiadanya darah kotor yang banyak di dalam pembuluh darah kita, artinya pembuluh darah itu bersih seperti pipa baru, dan darah yang lalu di sana juga darah bersih, maka seseorang itu akan selamat dari penyakit, kebanyakan penyakit, termasuk asma. Jadi penyebab penyakit ialah toksin, darah kotor, atau kekotoran, sampah-sampah yang ada di dalam darah. Bagaimana pembahasannya? Kita ketemu pada video seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.